brother dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada sehat dan semoga kalian diberi kelancaran dalam setiap urusan kalian. Oke, kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul 2014 Siapa di Atas Presiden. Film ini dirilis pada tahun 2015 setelah direncanakan akan tayang pada tahun 2014, namun gagal. Karena waktu itu perpolitikan Indonesia sedang ramai-ramainya, karena waktu itu sedang berlangsung pemilihan presiden. Dan di film ini pun juga bercerita keadaan Indonesia yang sedang melakukan pemilihan presiden. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja tonton videonya. Ricky Bagaskoro, siswa SMA tingkat akhir yang sedang mengalami dilema antara mengejar mimpinya menjadi pengajar anak-anak terlantar atau harus mengikuti keinginan ayahnya Bagas Notolegowo untuk meneruskan pendidikan setinggi-tingginya. Bagas berharap Ricky akan mengikuti jejaknya menjadi seorang politikus. Bagas sendiri adalah seorang ayah yang sedang berjuang menjadi presiden Indonesia periode 2014-2019 menggantikan Presiden Yusuf Shahir. Namun keinginan ayahnya dibantah oleh Ricky karena Ricky tetap ingin pergi mengajar ke Papua bersama temannya. Dan perdebatan pun terjadi antara Ricky dan ayahnya, hingga Ricky pun memberi tantangan kepada ayahnya untuk menyebutkan nama sekolah Ricky saat ini. Jika ayahnya bisa menyebutkan nama sekolahnya, Ricky akan nurut kepada ayahnya. Namun ayah Ricky tidak mampu menjawab pertanyaan Ricky karena dia tidak tahu. Aduh, parah sekolah anak sorangan katanya si mamang mah tingku politik juga. Dan ayahnya Ricky pun mendapat telepon dari seseorang, entah dari siapa itu, saya pun tidak tahu menahu. Sambil masih memegang telepon, Pak Bagas berjalan menuju ke mobilnya dan menuju ke sebuah apartemen, dan Pak Bagas pun keluar dari mobil. Dan ia pun berjalan menuju ke sebuah kamar, entah kamar siapa itu. Dan Pak Bagas pun merasa heran kenapa pintu kamar itu terbuka, tidak seperti biasanya. Dan ia pun masuk ke dalam kamar itu dan memeriksa setiap sudut ruangan itu. Dan ia pun melihat sebuah pistol di lantai, dan ia pun juga melihat temannya yang menelpon tadi yang bernama Ramadan Hasyim, seorang kepala departemen keuangan, sudah tergeletak di lantai. Sudah ada seseorang yang menembaknya. Hingga polisi pun datang melihat semua itu, dan Pak Bagas pun ditangkap karena ia menjadi tersangka dalam kasus itu. Karena ia satu-satunya orang yang berada di tempat itu. Mungkin Pak Bagas ini dijebak oleh lawan politiknya yang ingin menghancurkan karir politiknya. Tetapi kita lihat saja nanti. Semua ini pasti jebakan, no? Iya. Ada yang gak mau dia jadi presiden. Dan di dalam tahanan, Pak Bagas didatangi oleh seseorang yang menyamar sebagai polisi. Sebut saja namanya Indro. Ia memberitahu bahwa ada tamu yang ingin bertemu kepadanya. Dan ternyata polisi gadungan itu ingin berniat jahat kepadanya, hingga Pak Bagas dihajar oleh orang itu sampai ditodongkan pistol. Hingga seorang polisi beneran yang bernama Udin mencoba menyelamatkan Pak Bagas, dan perkelahian pun terjadi antara Udin dan Indro. Udin mencoba menghajar Indro, tetapi Indro yang memiliki kemampuan bela diri yang kuat mampu bertahan. Dan Udin pun berhasil dikalahkan oleh Indro, tetapi gak apa-apa karena Pak Bagas sudah menyelamatkan diri, dan si Indro pun amat sangat kecewa. Hingga mukanya pun ikut-ikutan asam, dan Indro pun pergi begitu saja. Hebat ya si Indro bisa masuk ke dalam kantor polisi dan menyamar sebagai polisi. Tapi kalau menurut saya, mantan pengacara Barack Obama Sate, bakso. pasti ada seseorang yang membantu si Indro untuk masuk
entah itu orang dalam atau itu Donald Trump atau mungkin juga Maria Ozawa atau entahlah, hanya kakek Sugiono yang tahu. Singkat cerita, Ricky datang ke salah satu kampus dan mendengarkan salah satu dosen yang mengajar di sana. Dan ternyata dosen itu adalah seorang pengacara, Krishna Dorojatun. Ricky sempat menanyakan kepada temannya dan mencari semua tentang dia di sosial media. Dan ini adalah anaknya Krishna Dorojatun yang bernama Laras. Laras adalah putri tunggalnya. Ricky sempat meminta Krishna Dorojatun untuk bisa membantu ayahnya sebagai pengacaranya, tetapi Krishna menolaknya karena ia sudah berprinsip untuk pensiun dan lebih memilih mengajar di kampus. Padahal seorang Krishna Dorojatun ini adalah mantan pengacara yang jujur, yang intinya ia tidak memakai cara curang, tapi gak pernah kalah. Tetapi Ricky mencoba memaksa dan masuk ke dalam mobil. Tetapi Krishna Dorojatun tetap tegas kepada keputusannya. Akhirnya Krishna Dorojatun memberi pertanyaan kepada Ricky. Tetapi Ricky dengan gampangnya mampu menjawab semua pertanyaan itu, dan sampai akhirnya Krishna Dorojatun pun bersedia menjadi pengacara ayahnya. Makasih bang. Dan ini adalah Astri, seorang polisi wanita yang cukup manis menurut saya. Ia ditugaskan oleh atasannya untuk mencari tahu siapa pelaku dalam kasus yang sedang ditanganinya. Singkat cerita, Ricky dan Laras mencoba datang ke apartemen di mana apartemen itu adalah tempat pembunuhan itu terjadi. Di sana Ricky mencoba mencari bukti dan petunjuk, tetapi dalam perjalanannya Ricky ada yang mengikutinya dari belakang. Sampai akhirnya ada seorang banci yang bernama Mei Mei datang membantunya untuk mencari jalan keluar. Tetapi mereka berhasil dikepung oleh orang-orang misterius itu sampai akhirnya datanglah Astri dan menghajar semua orang misterius itu. Dan pada malam harinya pun Ricky masih mendatangi apartemen itu. Tidak kapok dengan kejadiannya tadi siang, bahkan Ricky rela menyewa 2 banci untuk mengganggu satpam-satpam yang berada di ruangan pengawas CCTV. Dan ternyata 2 banci itu adalah teman dari Mei Mei. Mei Mei ditugaskan oleh AKP Yudiman, atasannya Astri, untuk mengawasi Indro. Indro adalah orang yang dicurigai oleh AKP Yudiman, dan Indro juga adalah orang yang mencoba membunuh Pak Bagas di dalam sel. Dan Ricky pun berhasil menemukan semua bukti-bukti bahwa bukan ayahnya lah pelaku pembunuhan itu. Ricky pun langsung memperlihatkan bukti-bukti itu kepada Krishna, melainkan pelakunya adalah Indro. Bang Krisna, bang. Ricky, Laras mana? Laras kenapa? Sini Ricky. Dan 2014 Indro yang mengetahui bahwa data yang ada di dalam kamarnya hilang, langsung mencurigai bahwa Ricky lah orang yang sudah berani mengambil darinya. Indro pun langsung menuju ke rumah Krishna karena Indro pun mengetahui bahwa Ricky pun berada di sana. Saling kejar pun terjadi antara Indro dan mereka, sampai akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang membuat mobil Krishna hancur.
Sementara Krishna yang sadar membangunkan Ricky dan menyuruh dia untuk kabur dari tempat itu. Sementara Krishna yang tidak berhasil menyelamatkan diri harus mati ditembak oleh Indro. Singkat cerita, Ricky dan Laras mengatur strategi bahwa bukan Pak Bagaslah pelaku pembunuhan itu. Ricky dan Laras mengiring opini di sosial media dan mereka pun berhasil menjadi trending topik. Trending yang dibuat Ricky pun menjadi viral, sehingga membuat salah satu stasiun TV mengundang Ricky menjadi tamu dan berkesempatan untuk berdialog dengan kedua calon presiden, yaitu Paham dan Samsul Triyadi. Ricky pun di sana mengungkapkan unek-uneknya kepada sistem hukum dan keadilan di negaranya. Yang kurang dari Indonesia. Kurang berani. Dan tiba-tiba dalam acara itu terjadi kericuhan karena ada yang menembakkan senjata api kepada Paham. Ricky pun juga terkena tembakan, tapi beruntungnya Ricky karena peluru itu terkena yang ada di bajunya. Saya sih kurang tahu apa namanya, tapi itu cukup membantu untuk menyelamatkan nyawanya Ricky. Tapi kenapa Paham harus ditembak? Dan ternyata Paham ini adalah calon presiden yang dikendalikan oleh seseorang, entah itu siapa atau seorang jenderal, dan Indro pun juga adalah salah satu anak buahnya. Paham ditembak karena ia tidak menurut kepadanya. Ia tidak bisa diatur. Seperti dugaan, dia tidak bisa dikendalikan. Bereskan dia. Ricky dan Laras pun berhasil diamankan oleh polisi, tetapi Ricky memaksa ingin keluar karena ingin melihat keadaan di luar. Sementara Astri dan Udin yang mengejar Indro harus menghajar dulu anak buahnya Indro yang menyamar sebagai satpam. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mereka pun berkelahi. Sampai akhirnya Udin pun datang untuk membantu Asri, tetapi Indro yang memiliki ilmu bela diri yang kuat mampu melumpuhkan mereka. Ricky untuk membantu mereka, tetapi Ricky yang tidak memiliki pengalaman bela diri gampang begitu saja dikalahkan oleh Indro. Sampai akhirnya seekor helikopter pun datang. Ricky dan Indro pun berlari. Ricky pun berhasil ditangkap kembali oleh si Indro. Sampai akhirnya Laras pun datang sembari menodongkan sepucuk pistol yang ditembakkan ke arah Indro. Tetapi Indro yang memiliki banyak pengalaman tidak merasa takut. Walaupun ia berhasil ditembak oleh Laras, Indro pun menghampiri Laras dan mencekiknya sampai akhirnya Indro berhasil ditembak dari belakang oleh salah satu pasukan yang mengawasinya di sana. Dan di waktu itu pun juga Pak Bagas didatangi orang. Dia pun menodongkan pistol ke arah Pak Bagas, tapi untungnya dia tidak berhasil menembak Pak Bagas karena dia harus lebih dulu ditembak oleh AKP Yudiman. Singkat cerita, pengadilan pun memutuskan bahwa Pak Bagas tidak bersalah dan Pak Bagas pun berhasil menjadi presiden dan film pun tamat.